Hari ini Ahad 19 April tahun 2020. Ini minggu yang kelima di bawah PKP. Oleh karena serangan COVID-19, PKP membataskan pergerakan semua pihak termasuk pelayanan dan kegiatan di gereja masing-masing. Dengan demikian seluruh gereja selama PKP tidak dibenarkan beribadah di gereja, melainkan duduk di rumah masing-masing beribadah bersama-sama keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita sudah dalam era modern. Walaupun kita disekat pergerakan hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh jemaat masih dapat kita laksanakan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Sinawat dan juga Deacon Reynold yang telah menyediakan idea ini untuk kita dapat menyampaikan firman Tuhan dengan mod teknologi atas talian. Saya terlebih dahulu mau mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh jemaat Airport Road Bahasa Malaysia. Kita masih dalam suasana merayakan Hari Easter ataupun Hari Paskah. Maka topik firman Tuhan untuk kita hari ini ialah kuasa kebangkitan Kristus. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami memuji, kami memuliakan Engkau atas besar kasih-Mu kepada dunia ini. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami puji nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus datang ke dalam dunia ini dan juga dikorbankan di atas kayu salib. Dan oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, kami mendapat hidup yang baru. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu karena besar kasih-Mu terhadap kami masing-masing. Dan kami puji nama-Mu Tuhan atas pengorbanan yang besar yang Allah di dalam Yesus Kristus buat di atas kayu salib. Pada hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami, berkati jemaat-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Berkati Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus sudah bangkit. Karena kebangkitan Kristus, kita dapat hidup yang baru, bahkan kehidupan yang kekal. Sebab kematian dan kebangkitan Yesus kita jadi ciptaan yang baru. Rasul Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Ini kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Saya mau baca dua bahagian daripada firman Tuhan kepada kita sebagai dasar firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Pertama saya mau baca Markus pasal 16 ayat 6 yang berbunyi begini. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka,
Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan yang pembacaan kita yang kedua dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya mau bawa kita lihat Markus 16 ayat 6 dulu, yaitu kubur kosong berkaitan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Menurut pembacaan kita dalam Markus pasal 16, ada beberapa wanita pergi ke kubur dengan tujuan untuk merempah mayat Yesus. Mereka perlu meminyaki mayat Yesus, sebab waktu Yesus dianiaya, dia dipukul dan dicambuk. Badannya penuh dengan lumuran darah dan kotor. Juga pakaiannya sudah diambil. Menurut Yohanes 19 ayat 24. Mereka membuang undi untuk mendapatkan jubah Yesus. Karena itu mayat Yesus perlu dibersihkan dan diberi pakaian serta diminyaki dengan rempah-rempah, supaya dia dikubur dengan sempurna. Waktu mereka sampai di kubur, mereka nampak batu besar penutup kubur itu sudah diguling. Melihat kubur sudah dibuka, timbullah berbagai soalan dalam hati mereka dengan perasaan takut. Waktu mereka masuk ke dalam kubur, lalu mereka terkejut melihat seorang muda memakai jubah putih duduk dalam kubur. Lalu orang muda itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yesus sudah bangkit. Dia hidup kembali seperti yang dia telah beritakan banyak kali sebelumnya." Mereka tidak jadi meminyaki mayat Yesus sebab Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Sebenarnya, hal kematian Yesus dan dia dikuburkan sepatutnya menamatkan cerita tentang dia. Tetapi karena dia sudah tidak ada di dalam kubur, sebab Yesus memang bangkit, maka ini memulakan cerita baru tentang dia. Sesuatu yang ajaib berlaku dan cerita baru yang harus diberitakan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Ada beberapa perkara yang saya mau jelas tentang. Pertama, kubur kosong. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Batu penutup pintu kubur sudah diguling, artinya pintu kubur sudah dibuka. Menurut pengajian Alkitab, berkenaan dengan batu penutup pintu kubur ini, batu penutup ini dianggarkan seberat 2 tan. Maka untuk mengguling atau pindahkan batu penutup kubur ini, perlu sekurang-kurangnya 20 orang yang kuat-kuat. Siapakah di antara wanita-wanita ini yang mampu menggulingkan batu itu? Mustahil bagi mereka yang melakukannya. Ada juga teori mengatakan mereka ini, yaitu wanita-wanita itu, pergi ke kubur yang salah. Itu tak mungkin, sebab malaikat sendiri yang tunjuk dan mengatakan,
Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kalaupun betul, mereka betul salah kubur, itu berarti mayat Yesus masih dalam kubur yang lain. Tetapi sudah pasti mereka menemuinya kemudian. Tetapi tidak dapat dinafikan Yesus memang sudah bangkit. Dia tidak ada dalam kubur. Dia hidup. Hal yang kedua yang saya mau katakan berkenaan dengan kubur kosong, sama juga dengan tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Tak mungkin mereka yang mengawal kubur Yesus menggulingkan batu itu, sebab tujuan mereka menjaga dan mengawal kubur itu supaya jangan ada yang datang mencuri dan membawa lari mayat Yesus. Pengawal menjaga dengan amat ketat, dan mereka tidak terlelap menjaga. Sama seperti mereka pastikan Yesus benar-benar sudah mati, barulah mereka menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Mereka tidak lalai dan mereka hati-hati tidak mau buat kesilapan. Dengan yang demikian, ini berarti mukjizat dari Allah yang menggulingkan batu penutupan kubur itu supaya pintu kubur terbuka. Dengan itu, kita mungkin perlu tanya soalan ini. Kenapa Allah melakukan mukjizat untuk menggulingkan batu itu dan membuka pintu kubur? Perhatikan, pintu kubur dibuka bukan supaya Yesus dapat keluar untuk bangkit, melainkan supaya mereka wanita-wanita itu boleh masuk ke dalam kubur untuk melihat dengan mata sendiri bahwa Yesus tidak ada lagi di situ. Kata malaikat itu, ataupun orang muda itu, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan ini menyatakan bahwa Yesus bangkit. Dia tidak ada lagi di dalam kubur. Dan yang kedua yang kita belajar ialah tentang kuasa kebangkitan Kristus. Batu penutup kubur tidak mampu menghalangkan Yesus bangkit dari kematian. Seandainya batu penutup kubur itu tidak diguling pun, Yesus pasti bangkit dan lolos tanpa pintu kubur dibuka. Jelas itulah kuasa kebangkitan Kristus. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Itu kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Yang kedua, pengawal kubur Yesus tidak mampu mengawal kebangkitan Yesus dari kematian. Walaupun mereka tidak terlelap berjaga supaya mayat Yesus tidak lolos, hikmat dan kekuatan tentara Romawi tidak mampu menghalangkan kuasa kebangkitan Kristus. Kepada seluruh jemaat Tuhan, terutama Airport Road bahasa Malaysia, saya mau katakan, kuasa kebangkitan Yesus berkuasa atas kematian, bukan hanya boleh lolos dari batu penutup pintu kubur, bukan hanya boleh lolos dari pengawal penjaga kubur yang tidak terlelap, melainkan lebih dari itu, sebab Yesus menang dari kuasa dosa. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah karena dosa. Kebangkitan Yesus dari kematian
adalah kemenangan melawan dosa. Dunia hanya melihat kekuatan Yesus dalam hal kematiannya, tidak melebihi batu besar penutup kubur itu. Dunia hanya melihat kekuatan Yesus dalam kematiannya, tidak melebihi kawalan tentera Romawi yang lengkap dengan senjata mereka. Mata duniawi tidak dapat melihat kuasa kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa kematian karena dosa. Kubur kosong, sebab kematian tidak berkuasa menahankan dia terus tinggal di dalam kubur. Kuasa kebangkitan Yesus adalah kemenangannya mengalahkan kuasa kematian. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Dia memberi hidup yang baru kepada semua yang percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Dia. Yesus sudah bangkit. Dia hidup selama-lamanya. Dia tidak ada lagi di dalam kubur. Sekarang kita mau lihat Filipi pasal 3 ayat 10 yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada 3 hal yang saya mau jelas dengan ringkas di sini. Pertama, mengenal Kristus. Kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Dan ketiga, persekutuan dalam penderitaan Yesus. Kita mula dengan mengenal Yesus. Pada masa Paulus tulis surat ini, dia sudah mengenal Yesus. Tuhan mengubah Paulus waktu dalam perjalanan ke Damsyik. Kalau dia belum mengenal Yesus, tentu dia belum lagi melayani Tuhan sebagai Rasul Allah. Paulus sudah kenal Yesus sebagai juru selamatnya, tetapi dia masih mau mengenal Yesus lebih mendalam. Dia mau mengenal Yesus sebagai Tuhan yang memerintah seluruh hidupnya, memimpin setiap langkah perjalanan dalam segala perbuatannya. Pada waktu usia saya dalam lingkungan 30-an dulu, ada ramai orang yang saya tahu tetapi tidak mengenal mereka secara mendalam. Contohnya, saya tahu seorang bernama Michael Jemaat, penyanyi Iban sangat populer masa itu. Tetapi saya tidak kenal dia. Dia berasal dari kampung mana? Dia tinggal mana? Dia sudah ada istri kah belum? Namun Michael Jemaat sangat populer karena dia seorang penyanyi dengan suara yang bagus. Saya hanya tahu dia setakat itu saja, tidak lebih daripada itu. Tetapi lainlah, seperti saya mengenal ibu bapak saya ataupun keluarga saya. Demikian maksud Paulus, kata mau mengenal Yesus lebih mendalam. Paulus mau kenal Yesus sebagai Bapa surgawi, sebagai Raja, lalu menjadi kekuatan dan kebenaran rohani Dia. Untuk mengenal lebih mendalam itu perlukan masa. Ianya tidak akan berlaku sekelip mata. Niat Paulus ialah supaya hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Kristus yang sebagai kepala segala sesuatu. Kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 10 mengatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Paulus mahu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Yesus adalah Allah dan juga manusia sejati.
Paulus mahu lebih mengenal Yesus supaya menjadi serupa dengan Kristus. Sebab manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, tetapi manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, saya mau katakan mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Seorang hamba Tuhan bernama Reverend Charles Seed, gembala gereja Life Baptist Church di USA, mengatakan, kita hanya dapat mengenal Yesus sepenuhnya kalau kita juga mengenal kuasa kebangkitannya. Adalah benar, hanya mengenal Yesus tanpa mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya tidaklah cukup lengkap. Demikianlah Paulus mengatakan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita semua percaya kepenuhan kuasa kebangkitan yang dinyatakan dalam dirinya pada waktu Dia bangkit dari kematian. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, Yesus Kristus diisytiharkan oleh Roh Kudus sebagai anak Allah Tuhan kita dengan penuh kuasa pada waktu Yesus bangkit dari kematian. Roma 1 ayat 4 mengatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Dialah anak Allah Tuhan kita yang berkuasa, Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah kesaksian yang muktamad, meyakinkan jemaat Tuhan bahwa Yesuslah benar-benar Allah. Kesaksian tentang kebangkitan Yesus dari kematian sangat penting. Dengan demikian Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15, seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita masih di dalam dosa. Orang percaya yang sudah mati semua binasa. Dan Paulus kata, kalau hanya di bumi ini kita ada harapan dalam Kristus, maka kita yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Ini berarti bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar kepercayaan semua orang Kristen. Seandainya ada yang dapat buktikan Yesus tidak bangkit, bahwa Dia tidak bangkit dari kematian, maka kepercayaan orang Kristen dihapus untuk selama-lamanya, sebab tidak ada dasar untuk kita percaya kepada Dia. Ada beberapa teori orang yang tidak percaya. Ada yang katakan bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus dari kubur lalu membuat cerita ada orang nampak Dia hidup selepas dia dikubur. Itu kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati waktu Dia disalib, Dia hanya pingsan. Maka karena suhu sejuk dalam kubur, lalu Dia pulih dan jalan keluar. Tetapi tidak ada satu pun teori ini diselidiki dan diterima. Sampai hari ini tidak ada seorang pun dapat tunjukkan bukti bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian. Daripada umum seluruh dunia, termasuk orang yang bukan Kristen, mengaku Yesus bangkit dari kematian. Yang ketiga, yaitu persekutuan dalam penderitaan Yesus. Yesus menderita di atas salib karena dosa kita. Sebagai manusia, kita tidak sampai menderita sama seperti penderitaan yang Yesus alami di atas salib.
Kita memang tidak akan sama seperti Yesus, tetapi setidak-tidaknya kita dapat terlibat dalam penderitaan Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 8 mengatakan, Yesus belajar menjadi taat melalui penderitaannya, sebab taat melakukan perintah Bapa di surgawi. Ibrani pasal 5 ayat 8 mengatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Ini berarti Yesus belum mengalami rasa taat sehingga penderitaannya di atas salib. Penderitaan Yesus menanggung dosa kita adalah pengalaman utama untuk takluk dengan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Demikian juga kalau kita mahu sama seperti Yesus, kita juga patut belajar taat kepada Tuhan melalui penderitaan. Kita sering katakan kita mahu seperti Yesus, tetapi mengelak menghadap penderitaan, tak mungkin kita akan sama seperti Yesus. Satu nyanyian yang mengatakan, Ku mau seperti Yesus. Kalau hanya seronok nyanyi saja tapi mengelak menghadapi penderitaan, maka tak mungkin kita akan sama seperti Yesus. Tuhan selalu gunakan api dalam penderitaan untuk bakar dan bersihkan kita. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Persekutuan dalam penderitaan Yesus berarti hubungan rapat atau hubungan intim dengan Yesus. Kalau menderita karena melakukan kejahatan, itu memang wajar. Tetapi kalau kita menderita karena kebaikan dan nama Yesus, maka kita ada bahagian dalam persekutuan dalam penderitaan Yesus. Apa yang Paulus kata dengan persekutuan dalam penderitaan Yesus di sini ialah berkaitan dengan penderitaannya karena Injil Kristus. Paulus katakan dalam Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi juga supaya memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya mau baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ini berarti bahwa kita dipilih, kita dipanggil, bukan hanya supaya kita menikmati keselamatan dan kehidupan dalam Tuhan, tetapi supaya juga kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ingin saya tekankan di sini, pelayanan utama jemaat Tuhan secara umum ialah memberitakan Injil Kristus. Masih luas dan banyak lagi ladang Tuhan untuk kita sampaikan Injil Kristus. Jangan tunggu sampai kita serba cukup dan ada masa lapang, barulah kita mau terlibat dalam pelayanan misi dan penginjilan. Jangan rasa puas dan cukup kalaupun kita ada terlibat dengan pelayanan di bak selulung.
Tuhan Yesus kata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sedang menguning dan matang untuk dituai. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Persekutuan kita bersama dalam penderitaan Yesus ialah bersama dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Saya buat kesimpulan di sini. Haleluya. Yesus bangkit, dia hidup. Kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya membawa kemenangan di atas hidup kita yang lama, melainkan juga melengkapkan kita dalam memberita Injil Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.